sorry, nggak boleh masak kok di Putri Duyung. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai salah satu proyek kita yang kali ini proyek interior di Putri Duyung. Kemudian kita akan bahas juga mengenai material-material yang digunakan dalam kali ini. Kita akan bahas mengenai anti rayap. Mengenai proyeknya sendiri, kita di sini ada Bu Widya Eltania. Halo Bu. Halo Pak. Halo Pak Wery, selamat siang. Udah lama nih. Iya. Pagi menjelang siang. Akhirnya kita ketemu lagi ngobrol bahas interior. Bu Widya ini interior designer di proyek ini. Nanti beliau akan memaparkan lebih detail mengenai Putri Duyung ini sebetulnya bagaimana sih prosesnya dari awal. Kemudian kita di sini ada Pak Anto. Ya. Selamat pagi Pak Anto. Ketemu lagi. Pak Anto ini dari iMaterials. Iya. Ini adalah supplier anti rayap. Mungkin kalau rekan-rekan mengenai anti rayap nih kebayangnya pasti chemical ya. Nah, nanti kita akan dengar paparan Pak Anto mengenai anti rayap ini, apa sih bedanya dibanding anti rayap yang lainnya. Oke, kita masuk ke seputar Putri Duyungnya sendiri ya. Bu Widya, pertama soal Putri Duyung ini mungkin semua orang kan udah tahu ya Putri Duyung, apalagi yang di Jakarta ya, resort tapi nggak jauh dari pusat kota. Orang kemana-mana dari Jakarta nggak usah ke Bogor, nggak usah ke luar Jakarta, tapi kalau mau liburan, staycation tinggal ke situ. Ini gimana sih ceritanya dari pertama si Putri Duyung ini? Kenapa dari resort yang pertama di Jakarta ini akhirnya bisa seperti sekarang? Gimana ceritanya? Mereka merasa perlu renovasi dan lain-lain. Sekarang? Nah, untuk proyek Putri Duyung ini sendiri kan memang udah dari tahun 1973, jadi udah lama banget. Jadi dari tahun 1973 sampai ini proyek kalau nggak salah 2018 ya, belum pernah direnovasi sama sekali. Jadi memang dia terdiri dari 130-an cottage. Nah, masing-masing cottage tuh ada beberapa yang udah pernah direnov, tapi sebagian tuh masih banyak juga yang masih belum direnov. Jadi benar-benar masih yang desain tahun 1970-an. Nah, desainnya kan udah lama, jadi mereka mau memperbarui, jadi nyesuaiin dengan tren desain yang sekarang. Nah, dan pada tahap desain ini, tapi mereka tetap masih mau mempertahankan model rumah tradisional seperti rumah Lombok. Jadi banyak pakai kayu, bahan-bahan alami begitu ya? Iya, masih banyak material kayu juga. Bentuk-bentuknya rumahnya juga semuanya masih mempertahankan bentuk lama sih. Tapi dengan desain yang baru, materialnya juga diganti. Tahun 70-an ya? Iya, udah lama banget. Kita lahir aja belum ya? Berarti udah hampir 50 tahun ya sekarang ya. Okay. Dan untuk desain Putri Duyung ini dari pihak Putri Duyungnya sempat request mereka nggak mau menggunakan bahan-bahan yang maintenance-nya tuh sulit seperti kayu, HPL. Jadi mau yang mudah-mudah aja dibersihkan, karena memang pengalaman di sana HPL tuh cepet banget copotnya, mungkin karena udara di sana yang lembab ya kan, dekat dengan pantai. Terus jadi HPL sana copot-copot juga. Kalau kayu karena kadang kena makanan atau pentok, ada stain-nya dan ada gampang rusak deh. Tapi setelah kita diskusi dengan pihak Putri Duyung, akhirnya diputuskan kita tetap menggunakan material kayu, karena material kayu itu yang tampaknya tuh lebih seperti resort gitu. Sebenarnya kayu tetap dipilih karena ya itu ya, tampilan tetap nggak tergantikan biar gimana pun juga. Mau pakai HPL kah, mau pakai laminate atau apapun, yang tampilannya kayu tetap ya punya karakter sendiri yang udah kuat, terutama untuk resort ya. Sama jadi akhirnya kayak material-material standar yang tampilannya kayu seperti HPL,
seperti laminate dan lain-lain itu akhirnya terus dipilih di situ ya. Ya mungkin terkait di sini terkait karena ya dari tahun 70-an belum direnovasi, ya sebetulnya wajar aja ya kalau material-material apapun sebagus apapun ya kalau bredel copot itu sebetulnya biasa ya. Ya di situ mungkin ya akhirnya dari mereka dipilih. Iya betul. Jadi akhirnya tetap diputuskan memakai kayu dan sebagian banyak menggunakan kayu jati. Kayu jati kan memang terkenal lebih cukup tahan ya, cukup awet. Nah, mengenai treatment material kayu ini kebetulan kita ada pakarnya di sini. Gimana Pak Anto soal anti rayap dari iMaterial sendiri? Ya, jadi sebetulnya kalau memang sih kendala rumah-rumah atau gedung-gedung sekarang yang menggunakan material kayu itu memang salah satunya memang di serangan rayap ya. Dan mungkin saya cerita sedikit lah masalah rayap ini sendiri. Sebetulnya rayap itu jenisnya sendiri ada sekitar 2000 jenis rayap di seluruh dunia. Cuman memang untuk di Indonesia sendiri yang paling destruktif itu yang jenis rayap tanah gitu. Mungkin pada zaman tahun 70-an atau 80-an orang masih bisa bilang bahwa oh Jakarta Utara kan nggak ada rayap karena tanahnya sifatnya banyak pasirnya atau segala macam. Tapi yang sekarang terjadi adalah kemarin diteliti juga sama Kementerian Kehutanan bahwa hampir seluruh Pulau Jawa itu sudah ada serangan rayap, hampir semua gitu. Karena alasannya kenapa? Karena sekarang gini, pada saat kita pembangunan rumah atau gedung dan segala macam, tanah untuk kita flatting atau segala macam itu diambil dari tempat-tempat yang sudah terinfeksi rayap. Jadi rayapnya, koloni rayap itu terbawa oleh pekerjaan konstruksi ke tempat yang baru. Jadi sekarang kita sudah nggak bisa bilang bahwa Jakarta Utara bebas rayap atau Jakarta Pusat bebas rayap karena sifatnya pasir dan segala macam. Sekarang sih sudah nggak bisa gitu. Jadi kalau sekarang ini untuk common penanggulangan rayap yang sekarang ada itu ada 3. Yang pertama itu yang sifatnya cair, liquid. Yang kedua itu sistem bathing, umpan. Dan yang ketiga itu adalah sistem preventif. Bedanya nanti ya kita paparkan lebih lanjut. Ini menarik nih, ternyata rayap itu tidak suka tanah berpasir ya, infonya. Nah, kalau gitu berarti di Putri Duyung ini kan tanahnya pasir ya, dan kalau dia proyek pertama, lalu lokasinya sendiri juga memang terpisah dari kawasan yang lainnya. Berarti gimana? Pas renovasi apa ada melihat kerusakan furniture atau material dari kayu, Bu Widya? Kalau saat kita merenov kotej yang paus dan kerapu sih di lapangan kita belum melihat ada kerusakan karena rayap ya, ada karena rayap sih, cuman untuk kedepannya kemungkinan akan ada potensi untuk kayunya dirayapin. Karena sebetulnya sekarang apalagi ya udah perkembangan sepesat itu, Ancol juga membangun terus dan tanahnya bisa aja dibawa dari tempat lain juga ya. Mungkin tadi udah saya jelasin di awal yang tadi kan ada 3 jenis pencegahan rayap ya sebetulnya. Untuk yang pertama sendiri sifatnya masih berbentuk chemical atau liquid. Lalu yang keduanya sendiri adalah sistem umpan, dan yang ketiganya itu sistem preventif. Nah, untuk yang sistem liquid sendiri mungkin rekan-rekan semua udah sering lihat ya di rumah yang mungkin pest control, orang-orang dari pest control datang ke rumah, kita suntik di rumah, atau sebelum pembangunan rumah disemprot, itu yang dinamakan sistem yang liquid sendiri. Cuman sekarang kelemahan dari sistem liquid sendiri, sistem tersebut sangat efektif untuk jangka pendek pada saat itu. Lalu tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Karena sudah ada studinya juga di, kalau nggak salah saya lihat di studinya dari IPB, bahwa residu bahan kimia yang tersisa pada saat penyemprotan itu hanya setelah 2-3 bulan kemudian residunya itu sebetulnya sudah tidak cukup untuk mencegah
koloni rayap yang selanjutnya untuk datang gitu. Lalu untuk yang sistem bedding sendiri, ini sistem yang lumayan lebih baru daripada yang sistem semprot atau liquid. Jadi kalau untuk bedding sendiri caranya adalah kita akan kasih makanan yaitu kayu yang sudah diberi bahan kimia tertentu, yang mana nanti rayap pekerja akan membawa kayu tersebut kembali ke sarang koloninya mereka. Lalu kayu yang sudah diberi bahan chemical tersebut disebar oleh rayap pekerja itu di dalam koloni, sehingga seluruh koloni akan terkena chemical tersebut. Tapi kelemahannya ini sendiri, penempatan dari umpan itu sendiri terkadang kita juga tidak tahu ya, maksudnya letak dari koloni itu sendiri ada di mana dan segala macam. Jadi penempatan si umpan sendiri kadang suka salah tempat, atau bahan kimia yang ada di umpan tersebut sudah hilang sebelum diambil oleh rayap pekerja. Lalu yang terakhir sendiri adalah sistem preventif. Itu sebetulnya sekarang untuk di luar Indonesia ya sudah dirangkum dalam satu sistem yang dinamakan Integrated Pest Management. Nah, Integrated Pest Management itu sendiri sebetulnya lebih berat kepada bagaimana cara mencegah rayap atau serangga tersebut sebelum serangga tersebut atau rayap tersebut menyerang aset yang dipunya oleh user sendiri. Kalau di Putri Duyung sendiri, ini kan tahun 70-an, berarti kalau dari tipe anti rayap yang dipakai dari 3 yang tadi Pak Anto paparkan, kemungkinan masih yang pertama ya Pak ya. Dan pertama ini kan chemical ya, chemical ya, yang langsung disemprot ke area. Nah, berarti sebetulnya selain kebangunannya sendiri dan ke rayapnya, dia akan berdampak ke sekitarnya juga ya. Betul. Pasti kalau chemical. Nah, kalau begitu dari Putri Duyung sendiri dengan adanya renovasi ini, gimana setelah berjalan ini? Apakah mereka ada evaluasi bahwa ini ada dampaknya kah? Ada keinginan apa ke depannya gitu? Untuk dari Putri sendiri sih, mereka ada visi misi untuk membangun cottage-nya lebih ramah lingkungan sih. Nah, jadi mereka kalau bisa mau menjaga lingkungan sekitarnya tuh nggak rusak oleh anti rayap itu. Jadi bangunannya dibuat lebih green lah ya. Lebih green, dan salah satunya sebetulnya kalau pakai chemical ini kan tidak green ya otomatis. Jadi sebetulnya perlu dievaluasi lagi nih penggunaan anti rayapnya kalau untuk renovasi. Ya. Jadi sebetulnya kalau renovasi mungkin yang ketiga ya Pak ya, yang nggak pakai chemical yang paling cocok ya. Gimana Pak kalau yang ketiga ini aplikasinya ya? Mungkin kalau yang ketiga ini kan yang tadi seperti saya bilang juga berkaitannya dengan yang IPM tadi, yang Integrated Pest Management, itu sebetulnya memang kita sudah berpikir ke arah ramah lingkungan, karena yang kita protek adalah bangunan tersebut. Jadi sebetulnya rayap ini sendiri, sebetulnya kalau dia tidak naik ke gedung atau ke rumah dan segala macam, dia tidak akan diangkat nama. Malah dia punya tugasnya dia di di alam ya, sebagai dekomposer dan segala macam. Dia dianggap hama karena dia sebetulnya mau tidak mau dia itu akan masuk ke rumah untuk cari makanan dan segala macam gitu. Jadi di yang metode ketiga tadi, yang IPM, kita mencoba memprotek bangunan tersebut agar tidak dimasuki oleh rayap atau oleh serangga lainnya, tetapi tidak mencemari lingkungan. Jadi menjaga ekosistem dan perannya si rayap itu sebagai apa ya, kalau rantai makanan mungkin mengurai ya, detektor ya, gitu ya. Ya. Jadi metodenya adalah dengan menahan. Okay. Gimana tuh Pak? Oke, kalau yang pertama mungkin dari sisi eksteriornya ya. Misalnya kita pada saat bangunan belum berdiri, kita bisa taruh lapisan anti rayap di bawah bangunan gitu. Kalau bangunan itu sudah berdiri, kita bisa menaruh lapisan anti rayap ini antara
bagian yang mau dilindungi dan bagian lantai atau tembok. Karena seperti ini, rayap itu sendiri biasanya menyerang katakan furniture atau segala macam itu melalui lantai atau tembok gitu. Jadi mungkin Pak Wery atau Bu Widya juga jarang ya ngelihat misalnya ada meja nih kita taruh di tengah ruangan dengan sinar matahari yang cukup, itu jarang sekali terserang rayap. Kebanyakan barang-barang yang terserang rayap itu mungkin seperti kayak kitchen set, lemari yang semuanya in contact dengan tembok atau lantai. Dan mungkin karena gelap juga ya. Betul. Kan rayap itu di tanah ya, gelap. Iya, jadi lembab. Mirip juga sama Betul. habitatnya gitu. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa kita tidak pernah melihat rayap secara langsung. Gitu. Mereka makanya bisa dibilang silent destroyer lah. Kita baru tahu ada rayap setelah barang-barang yang ya mungkin sifatnya kayu atau ada kertas dan segala macam itu sudah terserang rayap. Kalau mengenai desainnya sendiri ya, tahun 70-an style desainnya kan udah pasti kelihatan banget ya, dan pengolahan material kayu juga lebih terbatas dibandingkan sekarang. Kemudian itu akan pengaruhi ketampilannya. Nah, kalau dari Putri Duyung sendiri, apakah ada pesan untuk mempertahankan desain yang lama mungkin, karena ini kan sebetulnya bangunan yang ikonik juga ya di Ancol. Apakah secara interior dari mereka ada permintaan khusus dan tampilannya ada yang harus dipertahankan gitu juga? Kalau untuk dari segi interior sih dari pihak Putri Duyung mengizinkan kita untuk merombak total ya, tapi yang untuk arsitektur yang harus dipertahankan karena memang bentuknya bangunan Putri Duyung itu emang udah ikonik ya, sebagian nggak boleh berubah bangunannya. Cuma untuk interior memang boleh banget kita ubah, kita mainin dengan desain yang lebih saat ini, lebih kekinian lah ya. Jadi untuk furniture Putri Duyung yang zaman dulu kan masih banyak profil-profil list di furniture-nya. Untuk yang furniture yang sekarang, furniture kayaknya kita simplify, jadi lebih clean, lebih sesuai dengan tren yang saat ini. Lebih strict kan gitu, jadi nggak main banyak profilan atau bentuk-bentuk yang rumit gitu. Mungkin issue maintenance juga ya, kan betul. Dari mereka juga ada bilang pengen yang gampang dibersihkan. Mengenai anti rayap ya, ini kan berarti dari 3 opsi tadi, 3 nih kayaknya menarik nih. Preventif kayak apa ya? Kita selama ini taunya ya itu, kalau anti rayap kan pasti disemprot, disuntik, chemical dan lain-lain. Gimana Pak Anto? Oke, memang untuk yang preventif ini sih sebetulnya sudah ada ya di Eropa dan di Jepang. Di sini? Di Indonesia sendiri kebetulan memang kita yang pertama. Oh, oke. Itu kita yang pertama karena memang kalau di Indonesia sendiri kita masih mindset orang-orang ya, masih yang untuk penanggulangan pada saat itu, gitu. Belum berpikir bahwa nanti 5 tahun lagi gimana sih gitu, 10 tahun lagi gimana ya segala macam gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang sama 5 tahun lagi ya udah nanti gimana nanti deh 5 tahunnya gitu kan. Nah untuk yang preventif ini sendiri sebetulnya bentuknya sih seperti ini. Kayak plastik ya, Pak? Ya, seperti plastik. Dan untuk tapi bukan seperti plastik biasanya, gitu. Jadi pada saat proses produksi kita pencampuran bahan aktif untuk anti rayap sudah dilakukan. Jadi sistem dari bahan aktifnya sendiri itu bukan dilaminasi atau di coating dan segala macam, tidak. Itu jadi dia sudah tercampur dengan plastiknya sendiri. Sudah homogen lah ya. Betul. Gitu. Kenapa kita melakukan itu? Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk preventif 5, 10, 15 tahun lagi gitu. Jadi kita mau produk preventif ini bertahan selama bangunan itu berdiri gitu. Karena berkaitan sama isu ramah lingkungan ya gitu. Nah ini juga menarik sih gitu, karena ada beberapa yang sempat bilang ke saya, bahannya plastik kenapa ramah lingkungan, gitu kan. Khusus untuk yang preventif ini
kenapa kita bisa bilang kita ramah lingkungan, karena produk kita hanya perlu dipakai sekali. Tidak seperti metode yang 2 sebelumnya yang harus dilakukan berulang-ulang setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Malah saya pernah dengar untuk daerah-daerah yang infeksi rayapnya tinggi, mereka harus melakukan semprot atau suntik setiap 6 bulan sekali. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya nggak sustainable ya kalau gitu. Harus jangka waktu tertentu disuntik lagi, semprot lagi. Ya. Nah, kalau ketahanannya Pak, berarti kalau ini menahan kan harus kuat banget ya. Ya. Kalau kita lihat nih kayak lembaran biasa ya sebetulnya ya. Betul, Tapi betul. bedanya gimana nih Pak? Selain dari campurannya, ini kalau soal ketahanan ya? Ya. Kalau soal ketahanan sendiri, kita sengaja pilihkan bahan raw material yang pertama virgin, dia tidak tidak bisa terurai cepat. Lalu yang kedua lagi, bahan virgin yang kita pakai itu kalau di dunia polimer ada namanya ESCR. Jadi ketahanan dia terhadap stres dari environment. Nah, jadi misalnya kena sinar UV atau bahan-bahan lain di dalam tanah dan segala macam. Untuk bahannya sendiri kualitasnya sama dengan kabel listrik yang sekarang kita pakai di sekitar rumah kita atau di lingkungan. Kabel listrik sendiri malah mereka terpapar UV setiap hari, dan juga dia ditaruh di outdoor. Sedangkan produk ini dengan kualitas yang sama kita taruh di bawah bangunan dan di dalam bangunan. Jadi dari sisi ketahanan sih saya yakin mungkin dengan bangunannya malah lebih tahan produknya ini sendiri gitu. Terhadap UV tentunya. Betul, ya. Nah, kalau dari mungkin membuat bayangannya ya, kalau plastik kan, kalau kita bicara plastik tahu plastik kresek yang hitam yang baunya khas itu kan itu udah campur berkali-kali kan di recycle, dan ketahanannya ya udah jelas ya itu sekali pakai juga udah sobek kalau terlalu berat ya. Ya untuk bayangan gitu ya. Kalau ini karena masih yang produk yang pertama, jadi lebih kuat daripada perbandingan ekstrimnya itu ya. Betul gitu ya. Dan untuk pemasangannya ini berarti diletakkan di mana ya Pak, plastik ini? Apa? Oke, mungkin kalau sebelum bangunan itu berdiri, kita bisa taruh di bawah struktur. Jadi inti dari produk ini sebetulnya adalah dia sebagai penghalang sih, barrier antara koloni rayap itu sendiri dengan bangunan. Jadi misalnya bangunannya sudah berdiri, nah itu kita bisa gunakan sebagai penghalang antara aset yang mau dilindungi atau furniture yang mau dilindungi dengan lantai atau tembok. Jadi tergantung tahapan proyeknya ya. Betul. Berarti kalau kayak di sebelum pekerjaan struktur, pekerjaan ini masuknya sebagai pekerjaan persiapan ya, Pak? Betul. Sebelum mulai ngebor fondasi atau cor basement begitu ya. Sebetulnya nanti bisa kita lihat lagi sih, gitu. Maksudnya dari sisi struktur bangunannya itu sendiri itu seperti apa. Misalnya kan high rise, medium rise sama rumah kan bagian struktur bawahnya berbeda ya. Gitu. Dan itu sebenarnya menyambung dengan tagline-nya produk kita sih, gitu. Jadi kita selalu bilang bahwa application is up to your imagination gitu. Jadi asalkan user ini sudah tahu inti dari produk ini adalah sebagai barrier, untuk pengaplikasiannya sebetulnya terlebih yang di interior ya, itu kita serahkan ke usernya juga gitu. Yang penting produk ini akan bertindak sebagai barrier. Jadi kalau sebagai barrier tentunya di tahap awal kalau sudah dimasukkan akan lebih menyeluruh ya terhadap keseluruhan bangunan. Betul. Gitu. Kayak pertimbangannya itu aja. Jadi tergantung tahapannya kalau produk ini mau masuk di mana. Betul. Ya, oke. Dan untuk karena letaknya ini pas di struktur Pak, apa akan mempengaruhi nanti pas pembangunannya ya Pak? Apakah nanti bisa roboh gitu bangunannya atau gimana? Karena kan ini plastik gitu. Ya. Oke, sebetulnya sih sebetulnya yang terjadi sekarang di struktur pun mungkin pekerja kontraktor pun sudah menaruh lembaran plastik sebelum struktur.
kalau mungkin sering lihat plastik cor, mereka pasti taruh itu, gitu kan. Jadi sebetulnya kita menggantikan fungsi dari plastik cor itu, gitu kan. Jadi letaknya sama, gitu. Dan karena fungsi dari plastik cor sendiri itu sebetulnya kan untuk penahan kelembapan dari bawah juga kan. Jadi produk ini pun sebetulnya akan bertindak yang sama dengan tambahan sebagai anti rayap. Gitu. Jadi secara struktur sih tidak akan mempengaruhi dari struktur bangunan itu. Kalau kualitasnya gimana Pak? Plastik ini produk Bapak dibandingkan dengan plastik cor tadi? Oke, kalau plastik cor sendiri ya sebetulnya sebetulnya itu ada standar tersendiri sih sebetulnya untuk plastik cor sebagai penahan kelembapan. Dia harus memiliki ketebalan tertentu. Tapi yang terjadi sekarang di Indonesia sendiri, kebanyakan plastik cor ini ketebalannya tidak memenuhi standar sepanjang yang saya tahu, gitu kan. Lalu untuk produk ini sendiri, untuk ketebalannya kita sudah di atas standar. Jadi kita juga sudah memenuhi standar untuk menahan kelembapan juga, selain dari fungsi utamanya yaitu menahan rayap dan serangga. Berfungsi ganda berarti. Betul. Ya. Jadi dengan bangunannya tidak lembab, otomatis rayapnya nggak naik. Betul. Gitu ya. Oke. Pak, untuk aplikasinya di furniture sendiri, misalnya contohnya di kitchen set, letak plastik ini itu di mananya ya Pak ya? Apakah setelah dinding atau justru ditanam di tembok sebelum dinding gitu atau gimana? Oke, kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, tadi kan karena sifatnya sebagai barrier, jadi produk ini tuh harus ditempatkan antara tembok lantai dengan furniture, gitu. Jadi kalau untuk kitchen set sendiri, sebelum dipasang kitchen set, nah tempat yang akan kita pasang kitchen set kita install dulu produk ini, gitu. Lalu misalnya sekarang seperti lantai kayu, gitu kan. Sekarang pun lantai kayu sebetulnya sudah ada lapisannya. Dia antara polystyrene foam atau lembaran plastik biasa. Itu sebetulnya mereka untuk penahan kelembapan juga sih, gitu. Jadi fungsi dari polystyrene foam atau plastik itu bisa digantikan dengan ini, gitu. Jadi letaknya sama. Jadi harus tempatkan antara aset yang mau dilindungi dan lantai. Nah, kalau teknisnya gimana Pak? Kalau tanpa plastik kan anti rayap yang semprot gitu, ya udah tinggal semprot aja, tidak mempengaruhi ada tambahan lapisan lagi dari tembok ke furniture-nya atau kitchen set-nya. Nah, kalau ini kan ada benda yang perlu dipasang lagi antara dinding atau lantai ke perabotnya sendiri. Itu gimana Pak teknisnya untuk pemasangan? Kalau pemasangan sih gampang sih, maksudnya pada saat instalasi sendiri dengan menggunakan lem atau stapler atau paku nggak apa-apa. Dia berlubang sedikit nggak apa-apa. Gitu, asal tidak sobek yang lebar dan segala macam, produk ini masih berfungsi. Jadi untuk pengaplikasiannya sendiri sih gampang sih, gitu. Karena yang seperti saya tadi bilang, sebetulnya sudah banyak orang yang menginstal atau menaruh lapisan plastik dulu sebelum pemasangan furniture atau lantai kayu, karena untuk menahan kelembapan. Jadi dengan cara yang sama sekarang tersedia produk dengan fungsi ganda. Jadi untuk ya tadi ya biar lembab dan biar ganti rayap. Betul. Jadi nggak perlu perekat khusus atau fixture khusus untuk pemasangan ya, standar aja semua tukang harus bisa ya. Jadi tidak perlu skill khusus lah. Jadi tukang-tukang juga nggak perlu training lagi. Kalau kita bicara rayap, ini kan yang paling banyak dimakan tuh kitchen set ya biasanya. Karena ada makanan, lalu biasanya lembab. Jadi ideal nih buat rayap. Nah, kalau di hotel sama resort ya memang sebetulnya sama-sama hospitality ya, tapi karakternya kan beda ya hotel sama resort. Kalau hotel kan bisa jadi
dapur itu hanya preparation room aja. Kalau resort kan kecenderungannya biasanya masak di sana, karena tamu juga breakfast sarapannya di kamar, di bawah, diantar. Jadi mereka perlu masak sesuatu yang berat gitu, yang serius gitu. Masaknya bukan cuma kayak roti atau minuman kemasan seperti di hotel budget gitu ya. Nah, kalau ini di Putri Duyung gimana? Untuk di Putri Duyung sendiri, beberapa cottage memang sudah disediakan kitchen sendiri di dalam cottage-nya. Jadi, sorry, nggak boleh masak. Sorry, nggak boleh masak kok di Putri Duyung. Untuk kitchen di Putri Duyung sendiri, beberapa cottage-nya memang ada kitchen dan sebagian cottage-nya nggak ada. Jadi untuk cottage yang ada kitchen pun sebenarnya dari Putri Duyung sendiri untuk mengurangi banyaknya serangga, mereka dan takut kebakaran juga, mereka nggak menyediakan kompor. Jadi hanya boleh preparation makanan dan penyimpanan makanan aja. Jadi prevention ya sebenarnya ya, biar betul. nggak lembab, biar nggak banyak serangga, ya aktivitas si tamunya yang dibatasin kalau di situ. Sebenarnya walaupun nggak boleh masak ya, namanya dapur ya pasti berurusan sama makanan, cuci ya, itu pasti remah-remah tetap lembab. Sedikit banyak ada, lembabnya juga ada ya. Ya sebetulnya walaupun tanpa memasak pun secara tidak sadar itu jadi ada potensi untuk serangga datang ya. Ya rayap terutama ya. Terus kalau dapur kan semut juga banyak ya. Itu sebetulnya juga ada karena kondisi itu ya. Nah, kalau dari serangga sendiri, selain rayap dan semut, sebetulnya kalau di hotel kan malas banget ya, ada serangga tuh kesannya tidak bersih gitu ya. Jadi males banget kalau kebayang ada kecoa terbang apalagi big no lah ya, apalagi di hotel. Nah, kalau mungkin kita tanya Pak Anto nih, kalau dari materialnya sendiri, selain semut, rayap, ada yang bisa ditahan lagi dari material ini? Oke, sebenarnya menarik nih ya bahas masalah cottage sendiri, karena memang itu tadi ya, maksudnya cottage, hotel atau villa segala macam memang rentan banget dengan serangan serangga, apapun serangganya, karena makanan lembab, orang cuci piring lah gitu kan, orang makan di depan TV dan segala macam. Jadi memang sejalan juga dengan Terminate Protego ini sendiri, yang mana sebetulnya bahan aktif yang ada di dalam Terminate Protego ini sebetulnya secara teori kita bisa untuk 60 jenis serangga. 60 jenis serangga. Okay. Jadi untuk yang mungkin saya akan menitik beratkannya dengan serangga-serangga yang hama rumah ya gitu. Jadi untuk kemarin kita juga sudah melakukan tes terhadap semut dan kecoa. Jadi memang cocok nih buat cottage ya kan. Kalau misalnya kita install atau kita pasang Terminate Protego ini sendiri di dalam dapur, di bawah kitchen sink, di dalam kitchen setnya segala macam, produk ini akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap tempat itu sendiri dari serangan kecoa dan serangga lainnya gitu. Tapi mungkin yang perlu patut dicatat sendiri adalah Terminate Protego sendiri secara visual dia tidak memberikan efek langsung seperti yang terjadi di kimia cair atau yang semprot dan segala macam gitu. Jadi memang perlu waktu untuk serangga itu datang, dan Terminate Protego ini sendiri akan memberikan efek terhadap sistem sarafnya dari serangga itu sendiri gitu. Sedangkan kita tahu sendiri ya, semut kan serangga termasuknya serangga sosial ya. Jadi mereka berkirim sinyal antara satu serangga dan serangga lainnya gitu kan. Jadi pada saat semut yang pertama datang ini menerima sinyal bahwa dia mengeluarkan feromon yang
menunjukkan bahwa area itu berbahaya, maka rombongan rombongan serangga yang kedua kemungkinan kecil akan datang ke tempat yang sama. Jadi itu ya preventifnya di Betul, situ ya. betul. Jadi untuk Terminate Protego sendiri sih kita bagi jadi dua ya untuk dari segmen konstruksi ini. Yang pertama itu untuk eksterior dan interior. Mungkin yang bisa dilihat di sini kalau untuk yang eksterior sendiri yang berwarna orange, lalu untuk yang interior berwarna silver atau transparan. Sebenarnya kenapa kita bedakan? Soalnya dari sisi ketebalan pertama. Dari yang untuk yang warna orange itu ketebalannya dia di 0,2 mili. Karena kita berpikir untuk masalah ketahanan pada saat dia terkena struktur dari bangunan. Lalu untuk yang warna transparan atau silver sendiri itu ketebalannya antara 0,1 dan 0,14. Jadi lebih tipis. Tujuannya apa? Karena supaya lebih gampang dipasang berdasarkan bentuk dari aset yang mau dilindungi. Jadi dan dari sisi warna juga mungkin agar tidak terlalu terlihat ya di dalam interior bangunan itu. Jadi lebih ke arah estetika dan juga kepraktisan pada saat pengaplikasian. Pak, mau tanya, kenapa warna oranye? Kenapa warna orange? Itu sebetulnya untuk kondisi di lapangan. Jadi ini juga jadi salah satu keunggulan dari Terminate Protego sih gitu. Jadi pada saat kita pemasangan sebelum struktur berdiri, kalau kita menggunakan cara misalnya semprot, kita tidak tahu area mana yang sudah disemprot dan area mana yang belum disemprot. Anggap aja Anggap aja semuanya udah, padahal kita belum tentu gitu kan. Sedangkan dari produk ini sendiri dari sisi warna supaya bisa terlihat secara visual. Jadi pada saat pemasangan produk ini sendiri, mungkin PIC atau pihak yang mengawasi pemasangan cukup kasih foto dan itu sudah membuktikan bahwa produk itu sudah terpasang dengan baik. Pengawasan lebih mudah Pengawasan jadinya lebih ya. mudah. Kontrol terhadap si proyeknya juga buat MK akan lebih mudah. Lebih mudah. Nah, dan ya. Pak, kalau misalnya kan kerjaan persiapan nih Pak, tadi katanya berarti di bawah fondasi ya, misalnya fondasinya katakanlah board pile nih, inilah ibaratnya board pile nih, misalnya. Ini perlu ada overlap nggak Pak? Misalnya segini, sekitarnya ini harus ada jarak berapa dilebihkan atau? Kalau itu sendiri sebetulnya memang harus dilebihkan, yang mana nanti produknya akan naik ke atas. Oh, jadi dibungkus seperti ini ya? Betul. Oke. Dan ini ada batasannya, tingginya berapa? Minimum sekitar 30 cm, minimum. Oke. Jadi ya semakin tinggi, semakin baik. Betul. Tapi minimum 30 cm. Itu berlaku juga buat interior. Misalnya buat lemari, apakah harus ada overlapping kayak 30 juga? Kalau untuk interior sih nggak perlu ya, karena kan sebetulnya jalur masuk si rayap dari tembok ke furniture itu sebetulnya dari retakan-retakan tembok gitu. Sedangkan kalau di tanah sendiri kan kebungkus, dan kenapa kita harus naikkan seperti itu karena posisi mereka ada di bawah dan itu memang tempat koloninya mereka. Dengan posisi masih lembab gitu. Kalau furniture pada saat dia keluar rayap tidak tahan matahari atau terpapar cahaya. Jadi pada saat dia keluar dari tembok itu dia harus langsung ketemu dengan kasarnya makanannya mereka gitu. Mereka tidak mungkin keluar dari tembok lalu jalan terpapar cahaya atau sinar matahari untuk cari makanan gitu. Itu sih sebenarnya kenapa untuk yang struktur harus terbungkus dan kenapa untuk yang furniture tidak perlu terbungkus gitu. Pernah kejadian nggak Pak, misalnya fondasinya di sini nih, bawahnya di sini. Oke, kalau koloninya di bawah sih ketahan ya? Iya. Koloninya di atas, di samping gimana Pak?
Oke, yang pertama sih mereka pasti kalau rayap tanah ya, jenis rayap tanah mereka pasti dari bawah gitu, dan posisinya pada saat struktur ini bagian samping kan juga naik. Jadi pada saat struktur seperti ini bagian lapisan sini juga kita lapisi. Oke. Gitu, jadi yang dia dari samping pun dia nggak bisa masuk. Apakah berarti semua katakanlah fondasinya pancang? Apakah semua pancang itu dibungkus? Oke, kalau untuk bicara masalah itu berarti nanti kita akan taruh produk ini pada saat project sudah mempunyai lantai kerja. Jadi di bawah lantai kerjanya. Betul. Oke. Jadi pada saat sudah flat itu masih bisa gitu. Karena tadi intinya itu adalah sebagai barrier aja untuk penahan gitu. Jadi kalau misalnya di atas bore piling atau segala macam masih ada lantai kerja segala macam, kita bisa taruh di lantai kerja itu. Oke. Pak Anto, kalau ini diaplikasikan di kitchen kan dekat dengan kita preparation makanan, apakah ini aman ya Pak? Untuk produk ini sendiri sebetulnya kita sudah lolos uji dari TUV. Itu kita mengetes bahwa apakah ada bahan kimia yang keluar dari produk kita gitu, dan kita sudah lolos gitu. Jadi kalau untuk dipakai di dapur aman gitu, tapi kita sebagai produsen juga merekomendasikan bahwa untuk food contact, terus lalu misalnya kontak dengan kita, dengan kulit dan segala macam, sebisa mungkin sih kita cuci tangan ya gitu kan, cuci tangan. Lalu kalau untuk food contactnya sendiri karena kita tidak ada food grade dan segala macam, lebih baik sih dihindari sih gitu. Cuman kalau memang in case terpegang atau segala macam aman. Tapi tidak food grade aja. Tapi tidak food ya, grade. anyway pemasangannya kan juga di belakang lemari. Betul. Ya, dan akan kelihatan juga. Betul. Ya. Pak Anto, kalau untuk penggunaan ini di proyek kan ujung-ujungnya kita ngomongin masalah biaya untuk biaya proyek ya. Apakah penggunaan material ini secara biaya lebih hemat kah atau gimana dibandingkan dengan penyemprotan yang pest control yang penyemprotan? Oke, kalau untuk perbandingannya ya, kalau untuk di awal kita harus bilang bahwa pasti kita lebih mahal dari yang semprot gitu, karena yang semprot ini sendiri memang murah sekali. Kenapa itu dipakai secara terus-terusan gitu kan? Cuman kita bisa secara logika kita bisa mikirnya seperti ini. Kalau yang semprot atau yang cair ini sendiri memang seefektif itu, kenapa sampai sekarang masih ada serangan ayam atau serangga di bangunan-bangunan yang ada sekarang gitu kan? Nah, itu akan menyambung lagi dengan biaya yang akan dikeluarkan lagi di depannya gitu. Sedangkan untuk Terminate Pro 3 sendiri biaya yang dikeluarkan hanya di awal saja, satu kali gitu kan. Kalau yang metode yang lain kita harus ada biaya yang dikeluarkan setelahnya lagi gitu. Dan kita juga tidak menghitung biaya sosial ya, yang mana artinya seperti kayak kita mencemari lingkungan gitu kan, efek kesehatan ke orang-orang yang ada di bangunan atau di rumah tersebut gitu kan, lalu efek-efek secara luas lainnya. Jadi sebetulnya penggunaan material ini seperti investasi lah ya. Betul. Ya, kita bicara jangka panjang baru akan terasa. Betul. Ketimbang setelah sekian lama diaplikasi lagi, disuntik lagi, disemprot lagi, dan itu kan terus menerus ya, harus di-maintain terus. Kalau ini satu kali udah selesai. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara bangunan sudah jadi, sudah digunakan juga kan, kalau kita harus semprot lagi, suntik lagi, apalagi dengan chemical, akan pengaruh ke user juga ya. Betul. Mengganggu aktivitas, membahayakan juga secara kesehatan. Ya, kalau ini ya udah selesai ya. Betul. Di awal pasang sudah selesai. Hanya satu kali selesai. Dan sebetulnya
perbedaan biayanya pun tidak sebesar itu kok. Gitu. Ya kalau dihitung jangka panjang ya betul, malah murah sekali. Lebih murah. Betul. Biayanya jauh. Sekian obrolan kita mengenai material anti rayap dan pembahasan mengenai proyek kita. Jadi sebetulnya dengan memperluas wawasan kita mengenai material ini, ternyata kita memiliki alternatif untuk mencari cara supaya bangunan menjadi lebih hijau. Kira-kira seperti itu pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe seperti biasa. Sampai ketemu lagi.